Al-Fatihah. Oke semuanya, sekarang kita akan mengaji bab sabar. Kalau kemarin kita udah ngaji bareng-bareng bab niat, sekarang kita akan ngaji bab sabar. Sebenarnya sabar itu apa sih? Sabar itu adalah, ini definisi sabar menurut saya sendiri ya. Sabar itu adalah ketika kamu mampu untuk membalas atau kamu mampu untuk mengeluarkan sesuatu, kamu mampu untuk meluapkan emosimu tapi kamu memilih untuk memendamnya, kamu memilih untuk menahannya, itu sabar. Jadi semisal kamu lagi dicela orang, lagi dibully, lagi dihina, kamu mampu untuk membalas mereka, tapi kamu memilih untuk diam, kamu memilih untuk menahannya, menahan emosimu, itulah sabar. Atau kamu sedang dapat cobaan, kamu aslinya bisa untuk protes, berteriak, kayak nggak terima dengan keadaan, itu kamu mampu, tapi kamu memilih untuk bersabar, kamu memilih untuk diam dan kamu memilih untuk menahannya, itu dinamakan dengan sabar. Itu. Nah, sekarang saya sengaja mengambil acak beberapa hadis di Riyadhus Shalihin. Jadi saya nggak semua hadis di Riyadhus Shalihin bab sabar ini saya kaji, karena apa, kita sesuai dengan waktu dan juga yang sesuai dengan keadaan saat ini, karena yang nggak semuanya itu akan mampu untuk mengkaji lebih detailnya, karena saya yakin di sini juga yang lagi nonton nggak semuanya ini orang-orang anak pondokan gitu, anak pesantren, pastilah ada orang yang nggak pondokan dan ingin mengaji lewat online. Yang pertama, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin. Faqal ittaqillaha wasbir. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sebuah kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina. Perempuan itu tidak mengenalinya. Perempuan itu berkata, faqalat, perempuan itu berkata, biarkan aku, karena engkau tidak merasakan musibah seperti musibahku. Sedangkan perempuan tadi tidak mengenali Nabi. Sungguhnya, maka dikatakan kepadanya, sungguhnya ia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mendatangi pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menemukan penjaga pintu di tempatnya. Maka ia berkata, faqalat, lam a'rifka, faqal, innama sabru 'inda sadmatil ula, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin tabqi 'ala sabillah. Perempuan itu berkata, aku tidak mengenalmu. Nabi SAW berkata, sungguhnya kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Dalam satu riwayat perempuan itu menangisi anaknya. Jadi perempuan itu tuh kena musibah, anaknya meninggal. Riwayat lain, riwayat lain dia itu menangis yang benar-benar nangis banget, itu kayak perempuan-perempuan Indosiar. Nangisnya tuh sampai kayak gitulah, bisa kebayangkan pecinta-pecinta film Indosiar. Nabi menegur, sabarlah kamu, takutlah kamu atas apa yang telah kamu lakukan. Terus perempuan itu gini, malah nyentak Nabi, udahlah diam, kamu tidak tahu, kamu tidak merasakan musibah seperti yang aku rasakan. Kemudian saat perempuan itu sadar bahwa itu adalah Nabi, dia meminta maaf. Kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Jadi apa sih maksudnya di sini? Sabar itu adalah hantaman yang pertama. Dari pertama tuh perempuan tuh udah nggak bisa sabar, udah menangis gitu loh, udah menangis itu berseduh-seduh. Emang aslinya kita nggak boleh menangis ya? Boleh, kita boleh menangis. Kau tidak diciptakan untuk menjadi badut. Kalau ingin menangis, boleh. Tapi menangis itu juga ada batasnya. Nabi memperbolehkan menangis, tapi menangis tidak yang berlebihan. Nabi saja menangis pada saat menguburkan cucunya.
Karena tapi Nabi ya nangisnya cuman ya setetes dua tetes lah, tidak sampai menggereng-gereng kayak film Indosiar tuh enggak. Itulah definisi sabar dari hadis yang saya bacakan barusan. Kemudian ada lagi, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yaqulullahu ta'ala mali abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qadaltu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, tiada balasan bagi hambaku apabila aku mengambil kekasihnya dari penghuni dunia ini, kemudian ia mengharap pahalanya, melainkan surga. Ini sabar akan keluarga atau orang-orang tersayangnya ini diambil sama Allah. Aslinya tuh kita nggak berhak untuk mencegah atau benar-benar kayak nggak terima akan keadaan kalau emang orang tersayang kita, anggota keluarga kita atau bahkan diri sendiri ini diambil sama Allah. Karena apa? Bahkan kita sendiri aja tidak berhak atas diri ini. Ini diri kita ini bukan milik kita, itu milik Allah. Di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Jadi kalau memang orang tua kita, kakak, adik atau saudara atau orang-orang yang paling kita sayangi kok diambil sama Allah, itu memang sudah haknya Allah untuk mengambil apa yang dia berikan dan apa yang diambil juga. Itu hanya semuanya titipan. Bagaimana kita? Sikap kita? Kita harus terus berhusnudzon kepada Allah. Kembali lagi ke pengajian kemarin, yang ngaji kemarin, kita nggak boleh menyesali kalau saja gitu. Karena ada kata-kata kalau saja itu hanya membuka peluang untuk setan. Kita nggak boleh terus kita itu protes dengan keadaan kayak kalau saja tadi misal ada orang si Sobi anak tuh bawa orang tuanya boncengan pakai motor kecelakaan, kemudian orang tuanya meninggal, dia protes dengan keadaan kalau saja tadi aku tidak ngebut, kalau saja ini, akhirnya dia protes, dia marah, dia wah jadi kayak orang gila gitu. Itu tidak mendefinisikan sabar. Kita tidak boleh terlalu protes dengan keadaan. Sekali lagi kita harus tetap berhusnudzon sama Allah. Mungkin memang Allah lebih sayang dengan orang tua kita, orang tua itu, maka orang itu sudah diambil duluan sama Allah karena Allah tidak mau kalau orang itu lebih lama di dunia ini, takutnya dia akan terkena dampak-dampak dosa yang lainnya. Dia akan mendapatkan dosa-dosa yang aslinya dia tidak akan mendapatkan kalau dia itu sudah tidak ada di dunia ini, gitu loh. Itulah definisi sabar. Padahal Allah itu sudah berjanji bahwasanya barang siapa yang sabar maka baginya surga. Dunia ini tuh cuma sebentar. Pertemuan kita, pertemuan orang tersayang kita itu cuma sebentar. Jadi kita nggak berhak untuk menahan apapun yang kita miliki itu untuk terus tetap ada bersama kita. Semua itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Dan kita sebagai yang dititipin itu hanya bisa bersabar, berhusnudzon, maka kita akan mendapatkan surga yang lebih kekal daripada dunia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'atsu wallahu ta'ala 'ala man yasha'u faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minina falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkusu fi baladi sabiran mutasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Dari saudara Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis yang saya bacakan ini pas banget kalau diterapkan di zaman sekarang. Tepatnya di keadaan yang telah kita rasakan saat ini, itu penuh dengan pandemi, cobaan akan adanya COVID-19. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit campak, maka Rasulullah SAW mengabarinya bahwa penyakit campak anaukana adaban yab'atsullahu ta'ala ala may yasha'u. Penyakit campak adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Maka Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang mukmin.
Tidaklah seorang hamba berada dalam daerah yang terkena campak, namun ia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharapkan pahala, sedangkan ia tahu bahwa tidak akan menimpanya sesuatu apapun kecuali yang telah ditetapkan Allah baginya. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Sabarnya orang yang menerima ketetapan Allah itu pahalanya seperti orang yang mati syahid. Gak perlu berperang. Kita gak perlu terus berperang, memainkan pedang, pistol, gak perlu. Kita cukup sabar akan ketentuan Allah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti mati syahid. Hadis ini pas banget kalau kita terapkan di zaman sekarang ini. Hadis ini menerangkan bahwasanya dahulu di suatu daerah tuh penuh dengan campak. Jadi sampai orang-orang tuh ya kayak sekarang inilah udah dihantui oleh wah takut tertular. Akan tapi Rasulullah ngendiko, penyakit itu diberikan menjadi siksaan atas yang dikehendaki Allah, memang itu menjadi siksaannya. Kalau memang sama Allah diselamatkan, ya bakal diselamatkan. Maka barang siapa yang tetap tinggal di daerah itu, melainkan tetap dengan bersabar dan tetap mengharapkan pahala Allah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Kita zaman sekarang disuruh di rumah saja sama pemerintah, disuruh tetap keluar dengan protokol kesehatan. Kita nggak perlu takut dengan dengan wah ini adanya corona, saya takut nggak mau keluar, saya takut akan dibunuh oleh virus. Padahal kepanikan kita inilah yang akan membunuh kita. Kalau secara psikisnya, kepanikan dan rasa takut yang terlalu dalam menghantui kita, itu akan malah justru menjatuhkan daya tahan tubuh kita. Imun kita akan jatuh. Imun kita jatuh, ya kita imunnya jadinya down, kita akan sakit. Sedangkan penyakit COVID ini menyerang orang-orang yang berimun lemah. Tapi kita juga nggak boleh mengatakan bahwasanya saya tidak takut dengan penyakit ini. Saya mau keluar sesuka hati saya karena ini adalah penyakit yang dibuat Allah, maka saya tidak takut dengan penyakit ini. Saya hanya takut kepada Allah. Kalau demikian juga itu terlalu sombong. Terus yang benar bagaimana? Kita ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Jangan terus kita langsung tawakal tanpa kita ikhtiar. Kita keluar nggak pakai masker, kita nggak pakai protokol kesehatan, kita tidak mengikuti semua ketentuan-ketentuan. Kita langsung keluar dengan punya pendirian. Kalau emang suruh Allah sakit, iya. Tapi kita juga harus ikhtiar. Caranya bagaimana? Kita tetap ikuti protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker, kita tetap menjaga kebersihan, menjaga daya imun. Tapi kita juga setelah itu kita boleh keluar dengan beranggapan semua ini penyakit darimu. Engkau yang memberikan ya Allah, dan juga Engkau yang menyembuhkan. Yang penting kita sudah berikhtiar dulu. Kalau kata Gus Baha Nur Salim nih, saya pernah mendengarkan ceramahnya beliau. Jadi gini, Gus Baha tuh pernah ngendiko, kalau kita terlalu takut sama corona dengan COVID ini itu salah. Sampai kayak tadi saya bilang, terlalu panik sampai gak mau keluar rumah, sampai takut hingga kita tuh lupa akan penyakit ini aslinya hanya bentuk kecil dari kodratullah, dari emang yang Allah sudah tentukan kepada kita. Ini hanya bentuk kecil. Sampai-sampai kita nggak mau sholat, kita nggak mau ke masjid sama sekali. Kita takut, padahal itu sudah, apalagi hidupan zaman sekarang sudah new normal. Yang penting kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu juga salah. Tapi kalau kita terlalu sombong kayak, wah nggak apa-apa ini, yang penting semuanya ini yang menentukan Allah, nggak apa-apa. Itu juga terlalu menantang. Jadi yang benar bagaimana? Kalau kata Gus Baha gini, kata beliau, kita ini tetap ikuti protokol kesehatan. Terus yang dalam hati gini, kalau saya sakit, saya pingin sembuh, saya tidak menginginkan penyakit ini. Tapi kita kembalikan lagi, ini semua adalah ketetapan Allah. Karena apa? Kalau saya ini sakit, saya akan lebih jarang, bisa dikatakan lebih sedikit kesempatan saya untuk beribadah kepada Allah. Saya mau berwudu, saya butuh bantuan orang lain, saya kesusahan, saya tidak bisa duduk kalau sudah sangat lemas, saya tidak bisa ke masjid. Kalau saya sakit, maka semakin menjauhkan saya kepada Allah. Maka saya harus sehat.
Karena ini adalah takdirullah. Kalau memang saya sakit, saya sakit. Kalau memang saya sehat, saya sehat. Itu memang kersane Allah. Tapi saya juga harus berusaha, saya harus sehat. Karena saya nggak mau kalau saya jatuh sakit, saya menyusahkan orang lain. Dan saya juga bisa jauh dari Allah. Itu kalau kata Gus Bah, kita ubah niatnya kayak gitu. Jadi kalau secara mentalnya juga, kalau ngomongin dari psikisnya juga, kita juga harus tetap bahagia. Kita nggak boleh terlalu termakan oleh omongan-omongan yang bisa menakuti, karena itu bisa menjatuhkan imun kita. Satu-satunya apa? Sabar. Gak apa-apa di rumah aja, kita niatkan ini beribadah kepada Allah. Banyak hal positif, kita bisa lebih punya banyak waktu untuk kumpul keluarga, kita bisa mengaji. Nah sekarang kalian juga bisa buka Facebook ngelihat saya. Kita bisa ngaji bareng-bareng. Hampir setiap hari Aswaja Muda juga menyiarkan banyak pensiar-pensiar mubalik-mubalighah yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Kalau sekarang ini tidak ada pandemi kayak gini, kalian mungkin gak sempat nonton Aswaja Muda. Kalian sibuk sore-sore sudah keluar cari makan, cari jajan. Apalagi kalau yang sudah masuk kuliahnya kalian ngekos, kalian gak mungkin kalian ini masih, bukan gak mungkin ya, sedikit kemungkinan kalian akan tetap menonton Aswaja Muda. Ya kan, nah, ini ada banyak dampak positif ya, coba kita terus berhusnudzon pada Allah. Karena ini kita bisa mengaji lebih dalam kayak gitu loh. Sabar saja, semuanya akan berakhir, insya Allah semua akan berakhir. Karena dengan kesabaran kita akan diberi pahala seperti halnya mati syahid. Gede banget kan pahalanya. Kemudian, wa an Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara awwadtuhu minhumal jannah yuridul ainaihi rawahu Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kehilangan dua anggota kesayangannya, dalam tanda kurung kedua penglihatannya, namun dia bersabar, maka aku ganti kedua anggota itu dengan surga. Naudzubillah, kalau kita mengalami musibah, ada salah satu anggota tubuh kita yang diambil oleh Allah, kita nggak boleh marah. Rasa kecewa pasti ada, rasa protes ada, tapi nggak boleh terlalu protes dengan keadaan, nggak boleh, sehingga kita lupa bahwa kita memiliki nikmat yang lain. Kita juga harus bersyukur atas nikmat Allah yang lain. Karena apa? Karena atas kesabaran kita inilah janji Allah akan memberikan yang lebih baik dengan surga. Coba kita lihat sekitar kita. Kadang kita lihat ada orang-orang yang di jalanan, yang buta, yang pincang. Mereka lebih rajin daripada kita. Mereka lebih mensyukuri hidup. Masih semangat membaca Al-Quran, mengaji dengan hanya mendengarkan saja, terus atau pakai menjaga dengan huruf braille. Atau kadang tuh saya pernah bertemu itu, dia cacat, dia berdagang, tapi dia juga tidak lupa dengan membawa Al-Quran. Dia deres di jalan, dia bersyukur walaupun dia kehilangan anggota atau dia tuh kurang sempurna seperti apa yang telah kita rasakan, dia berbeda. Tapi dia lebih banyak bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, hadiahnya surga. Sekarang kita yang sudah terlena akan nikmat yang diberi Allah, kita terlena akan rasa syukur, kita kurang bersyukur sama Allah. Kalau kita tiba-tiba dihilangkan, kita diambil kenikmatan-kenikmatan itu, maka kita akan protes, marah dengan Allah. Karena apa? Karena kita kurang bersyukur, kita terlalu terlena. Coba kalau kita sudah banyak bersyukur, kita pasti paham semua itu ada hikmahnya. Hanya satu, sabar, itulah kuncinya. Kemudian ada satu hadis yang saya tertarik sekali di sini. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabi wala wasabi wala hammi wala hazanin wala adaw wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Saya tertarik banget sama hadis ini. Kenapa? Karena maknanya dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Adalah orang muslim mengalami kepayahan dan penyakit, keresahan dan kesedihan, gangguan dan kesusahan hingga duri yang mengenai tubuhnya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya sebab itu. Seberapa banyak kita mendapatkan musibah, sebanyak itulah dosa kita dihapus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kita diberi sakit, kita diberi cobaan karena Allah yakin kita mampu untuk menghadapinya. Makanya kita ini harus, karena Allah itu yakin kita mampu untuk menghadapinya, kita harus bersyukur. Kita harus bersabar dengan apa yang telah diberikan Allah. Bahkan hanya tertusuk duri saja. Hanya tertusuk duri saja. Selama kita sabar, saat tertusuk itu kita dihapus dosanya. Kita jatuh, terasa sakit, kegores, lutut kita kegores, berdarah, menangis, rasa sakit, terus kita sabar. Walaupun hanya goresan sedikit, dengan kesabaran itu Allah menghapus dosa kita. Jadi kalau kita juga tidak boleh merasa selalu di bawah. Ya Allah, aku gak kuat ini, aku gak bisa, kenapa engkau ini berikan cobaan sedemikian. Hello, ini dunia nyata, bukan film Indosiar. Jangan mendramatisir kayak film Korea. Ini tuh kehidupan nyata. Allah itu memberikan cobaan. Allah tidak memberikan cobaan melainkan hambanya kuat. Dan Allah tuh memberikan cobaan itu juga dengan menghapus dosanya selama sabar. Kalian tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun enggak? Bukan tetangga kalian yang kelakuannya kayak Fir'aun terus kalian panggil dia Fir'aun ya. Fir'aun itu adalah raja yang mengaku Tuhan di zaman Nabi Musa. Kenapa dia mengaku Tuhan? Karena dia tidak pernah diberi sakit. Dia tidak pernah diberi cobaan, dia merasa enak terus. Makanya dia menganggap dirinya Tuhan karena dia tidak pernah sakit. Apakah Allah tidak memberikan dia sakit karena Allah sayang? Enggak. Justru karena Allah tidak memberikan si Fir'aun ini cobaan, karena Allah emang gak sayang sama dia, karena kesombongan dia yang terlalu tinggi sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Jadi kalau dulu guyonan iku lho nggih, bercandaannya saya tuh gini, kalau orang yang misal saya sakit ya, dulu di pondok tuh, oh kamu sakit, untunglah kamu bukan keturunan Fir'aun. Karena guyonannya kalau orang gak pernah sakit itu keturunan Fir'aun gitu loh. Jadi kalau kita sakit, kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan cobaan, itu semua kita yakin pasti dilebur dosanya oleh Allah selama kita sabar. Beda kalau umpamanya kita mendapatkan cobaan tapi kita ngeluh terus, katanya engkau akan menghapus dosa ini ya Allah. Ya udah cepetan ya Allah, diambil ini, sakitnya sakit banget ya Allah. Itu namanya bukan sabar, Bambang. Itu tuh suatu protes, ngeluh. Kalau bahasa Jawanya sambat. Berarti kamu sudah tidak dalam tahap sabar yang sebenarnya. Sabar, kamu yakin nih, berdoanya tuh diganti gini. Ya Allah, kalau memang engkau memberiku penyakit ini untuk menghapus dosaku, engkau memang belum menghendaki penyakit ini engkau ambil, engkau memang memberikan penyakit ini karena memang ini yang terbaik darimu, maka berikanlah aku kekuatan untuk sabar, berikanlah aku kesabaran. Tapi jika memang engkau ini menghendaki ingin menyembuhkan penyakit ini, maka angkatlah, karena sungguhnya engkau yang maha pemberi penyakit dan engkau yang maha menyembuhkan. Itu kalau tingkatannya wali tuh, kalau doa udah gini, bukan ya Allah sembuhkanlah aku, tuh bukan. Kalau tingkatannya wali tuh, ya Allah penyakit ini darimu, sembuh sakit semua darimu, maka aku turuti apa yang kau kehendaki, tolong tapi berikanlah aku kesabaran. Coba kita sanggup gak kalau sakit kayak gitu? Kayaknya kalau kita sakit adanya kita gini, doain ya cepet sembuh, doain ya. Ya emang susah buat tingkatan-tingkatan seperti kita, apalagi saya pribadi, saya juga masih sering mengeluh. Inilah pelajaran hidup yang paling sering kita dapat, yaitu kita harus belajar sabar. Salah kalau ada yang bilang sabar itu ada batasnya, itu salah. Salah banget, karena sabar itu gak ada batasnya. Kita lihat lagi Nabi SAW dulu cobaannya seperti apa. Dari Nabi itu baru pertama kali diangkat jadi Nabi, belum jadi Nabi aja sudah dikasih cobaan, sampai beliau mau wafat.
itu masih cobaannya terus. Kalau emang sabar ada batasnya, itu Nabi udah gak ada sabarnya. Udah berapa tahun, berapa puluh tahun Nabi dicoba sama Allah. Maka kalau ada yang bilang sabar ada batasnya itu salah. Berarti emang dia tuh belum sabar. Dia gak sabar gitu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sedikit dari saya. Kesimpulannya adalah sabar, kita harus sabar menghadapi ujian apapun yang terjadi. Apakah orang tersayang, orang tua, atau anggota tubuh kita sendiri jika diambil oleh Allah, kita tidak berhak untuk protes karena semua ini hanya titipan, bahkan diri kita sendiri saja ini bukan milik kita. Terus apa yang kita lakukan? Kita harus bersabar dan terus mendekatkan diri kepada Allah karena pahala sabar adalah surga. Dan poin yang kedua, kesimpulan kedua yaitu apabila kita ini terkena musibah, percayalah bahwa Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Pasti kita ini mampu sebenarnya, tinggal seberapa kita bersabar untuk menghadapinya. Dan di balik musibah itu kita juga akan dihapus dosa-dosanya sesuai dengan kesabaran kita, sesuai dengan batas kemampuan kita untuk sabar. Baik itu cobaan, musibah ataupun sakit hanya tertusuk duri pun semua pasti akan ada penghapusan peleburan dosa sesuai dengan kesabaran kita. Tapi intinya hanya satu, sabar. Sekian ngaji kita sore ini. Besok masih ada lagi, kita akan mengulang bab sabar, kita akan menambah karena ini belum selesai. Dimaafin karena tadi saya agak terlambat karena ada udzur yang tidak bisa saya sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya. Apabila ada kebetulan cerita itu hanya fiktif belaka. Apabila memang ada kebenarannya itu murni dari yang dikehendaki oleh musonefnya. Dan kesalahan itu murni dari saya. Untuk kesalahan saya yang kemarin, karena memang saya ada salahnya kemarin, beberapa penyebutan nama itu salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.